Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu suatu metode kehidupan yang unik. Kenapa dikatakan unik? Karena Islam itu adalah suatu agama yang mengatur bukan hanya perihal ibadah, tetapi juga dari segala sisi. Islam itu suatu pola hidup yang khas. Jadi sangat berbeda dengan pola hidup yang lainnya. Islam itu mewajibkan pemeluknya itu untuk hidup dalam warna kehidupan tertentu secara konstan. Dia tidak berganti dan berubah karena situasi maupun kondisi. Jadi yang kalau menganggap orang-orang di bawah Islam itu sudah tidak relevan lagi digunakan sebagai aturan di zaman sekarang, itu salah besar. Islam itu datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu, hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global atau khutut aridah, yakni makna-makna tekstual yang umum yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia. Caranya adalah dengan menggali atau diistimbat berbagai cara pemecahan setiap masalah yang muncul dalam kehidupan manusia. Islam menjadikan cara-cara pemecahan problematika kehidupan itu berdasarkan pada satu landasan fikriyah atau dasar pemikiran yang dapat memancarkan seluruh pemikiran tentang kehidupan. Jadi pandangan seorang muslim terhadap kehidupan di dunia adalah pandangan yang penuh dengan cita-cita yang serius, realistis dan proporsional. Artinya, dunia itu perlu diraih, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai tujuan. Jadi bukan berarti karena harus taat kepada Allah, kehidupannya itu digunakan hanya untuk beribadah tanpa memperhatikan dunia. Tidak seperti itu. Karena zaman Rasulullah dulu ada seorang sahabat yang dia itu isinya itu setiap hari hanya sholat. Ada yang isinya dia setiap hari puasa dan dia tidak ingin berbuka. Maka Rasulullah menegur para sahabat tersebut dengan mengatakan bahwa Rasulullah itu juga puasa tapi juga berbuka gitu. Rasulullah itu selain dia sholat malam, sholat wajib, sholat sunnah, sholat malam semuanya, tetapi Rasulullah juga mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi walaupun beribadah di dalam Islam itu juga harus mencari atau memikirkan dunia juga, walaupun dengan cara yang berbeda. Itulah makanya kenapa Islam dikatakan sebagai kehidupan atau pola kehidupan yang unik gitu. Karena yang menjadi tujuan adalah akhirat, bukan dunia. Akhirat itu tujuan yang kekal abadi. Jadi semua yang dilakukan di dunia ditujukan untuk meraih kehidupan di akhirat. Bekerja. Islam tidak melarang orang untuk bekerja. Akan tetapi diniatkan sebagai ibadah. Dan itu dilakukan dengan tidak melupakan ibadah kepada Allah. Dengan niat beribadah, kita bekerja untuk memenuhi atau menafkahi keluarga. Syariat Islam telah mengharuskan kaum muslimin untuk memiliki sifat-sifat yang mulia. Islam juga memberikan hukum-hukum
untuk menyelesaikan seluruh masalah manusia di dunia. Jadi Islam itu secara menyeluruh telah mengatur manusia dari mulai dia bangun tidur hingga tidur lagi. Itu semua harus sesuai dengan aturan Allah. Tidak ada yang terlewati aturan-aturan itu. Islam mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan manusia yang lain, dan juga mengatur hubungan dia dengan Allah SWT dalam suatu keserasian pemikiran. Islam memberikan ancaman siksa yang amat pedih di akhirat kelak dan memperingatkan datangnya sanksi-sanksi berat di dunia ini. Oleh karena itu seorang muslim itu wajib menempuh satu-satunya jalan ini dan meninggalkan jalan-jalan yang lain. Karena Islam sudah sempurna, ngapain cari jalan yang lain, kan gitu. Aturannya udah jelas. Dari kita membuka mata sampai menutup mata. Seorang muslim yang menjalani kehidupan Islam dengan cara yang unik dan khas sebagai konsekuensi dari pemelukannya terhadap akidah Islam, wujud dari ketaatannya kepada Allah SWT. Seorang muslim wajib menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya serta berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah SWT, yaitu hukum Islam. Insya Allah seperti itu. Kenapa Islam dikatakan sebagai metode kehidupan yang unik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.